Jurnalis Merdeka Indonesia, News Live, News Update terpercaya. Klik subscribe. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, Pak Muji. Selamat pagi, saya Ibu Desmaniar. Saya seorang advokat pengacara dari Law Office Desmaniar SHMH dan rekan. Alamat saya di Jakarta, Jalan Matraman nomor 30E. Di Pekanbaru, Jalan Kuantan 3 nomor 17 di Pekanbaru. Nah, saya ingin menjawab 5 pertanyaan yang Pak Muji ajukan kepada saya. Yang pertama, sebelum saya menjawab 5 poin, saya ingin menerangkan mengenai pinjol. Ya, pinjol itu kan artinya pinjaman online. Nah, jadi ada 2 suku kata di situ. Yang pertama kata pinjaman, yang kedua kata online. Nah, kalau pinjaman itu diatur di dalam KUH Perdata. Itu dalam pasal 1754 dan junto pasal 1756. Itu soal pinjam meminjam. Nah, yang kedua kata online, ya. Kata online ini menurut saya adalah transaksi yang menggunakan media elektronik. Itu diatur di pasal 1 angka 2 Undang-Undang nomor 11 tahun 2008, Undang-Undang Informasi Teknik Transaksi Elektronik atau disingkat ITE. Ya, itu Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 dirubah sekarang menjadi Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 yang berlaku sejak Januari 2024. Nah, itu pengantar dari saya. Nah, Undang-Undang ITE ini dia termasuk di dalam administratif penal law. Artinya sebenarnya undang-undang ini dia bersifat administratif, aturannya administratif, tapi ada di dalam pasalnya itu yang mengatur mengenai pemidanaan. Itulah kata penal, administratif penal law, undang-undang administratif yang di dalamnya ada pemidanaan, khususnya di pasal 45 sampai dengan pasal 52 undang-undang ITE. Nah, itu pengantarnya. Lalu saya mencoba menjawab pertanyaan yang pertama, apa dasarnya pinjol? Pinjol itu adalah pinjaman secara online, itu legal dia kalau dibuat, dibentuk atau didirikan berdasarkan Undang-Undang nomor 11 tahun 2008 junto Undang-Undang nomor 1 tahun 2024 yang dirubah, ya. Jadi kalau terdaftar itu dia lembaga online-nya itu, lembaga pinjolnya itu legal dia. Pinjol ini, lembaga pinjol ini dalam beraktivitas itu diawasi oleh OJK. OJK itu artinya Otoritas Jasa Keuangan. Nah, di OJK itu ada khusus namanya, khusus untuk pengaduan itu QQ, OJK QQ Satgas Waspada Investasi atau SWI. Satgas Waspada Investasi. Nah, itu mengenai dasar hukum pinjol. Jadi dia legal, ya. Pengawasannya oleh OJK QQ Satgas Waspada Investasi. Jawaban saya yang kedua atas pertanyaan yang kedua, pinjol dilarang apabila tidak sesuai dengan aturan yang ada di dalam aturan Undang-Undang nomor 11 2008 yang dirubah dengan Undang-Undang nomor 1 2024. Nah, apabila terjadi pelanggaran terhadap aturan yang ada di dalam 2 undang-undang itu, maka lapor ke OJK QQ SWI tadi. Itu solusinya, ya, solusi hukumnya. Yang ketiga, solusi hukum sebelum melakukan pinjol. Jadi apa solusinya? Saran saya, sebelum melakukan pinjol, bertanya dulu pada SWI atau kepada OJK, apakah lembaga pinjol yang mau kita pinjam uangnya itu terdaftar di OJK. Itu langkah pertama. Yang kedua,
pada waktu kita meminjam itu apakah prosedur peminjamannya itu sudah sesuai dengan aturan-aturan undang-undang tersebut. Itu cara mengantisipasi yang kedua. Nah, yang ketiga pertanyaannya adalah solusi untuk korban. Nah, kalau menurut saya korban, artinya korban itu dia udah menjadi subjek pelanggaran itu. Jadi kalau lembaga pinjol itu sudah melakukan pelanggaran, nah kita yang jadi korbannya itu, yang pertama saran saya ada 4 ya langkah solusi untuk kita mengantisipasi pinjol ini. Yang pertama, waktu kita melakukan transaksi itu jangan dihilangkan bukti transaksinya itu jangan hilang, dia di save atau disimpan di dalam media elektronik kita itu. Lalu kalau sudah terjadi pelanggaran dan kita sudah menjadi korban, buat kronologis lengkap. Kronologis itu mulai dari awal. Jadi kronologis itu adalah keterangan yang dibuat secara berurut sesuai dengan waktu, sesuai dengan tanggal, jam, hari, sesuai dengan bulan dan tahun. Itu kronologis, disusun itu secara kronologis. Lalu minta konsultasi dengan penasihat hukum. Minta konsultasi, lebih bagus lagi konsultasinya itu sebelum kita meminjam, kita bertanya dulu. Jadi jangan sembarang meminjam. Nah, kalau kita udah punya bukti, kita udah buat kronologis, lalu kita udah mendapatkan penguatan, udah dapat saran dari penasihat hukum, baru lapor ke polisi. Nah, ini pinjol ini dia genrenya ini secara hukum ini dia pidana, ini dia kejahatan. Jadi kalau kejahatan itu dia lapornya ke polisi. Kalau nggak salah saya di polisi itu ada bagian cyber crime. Jadi bagian cyber kriminal. Jadi bukan di SPKT yang biasa, dia di cyber, di bagian cyber. Nah itu lapor ke bagian cyber di kepolisian. Nah pertanyaan yang keempat, lembaga pinjol yang melakukan pelanggaran ya atas undang-undang yang 2 tadi, yang nomor 11 2004 yang dirubah dengan nomor 1 2024 itu dipidana dia kalau dia melakukan pelanggaran. Itu diatur di dalam undang-undang ITE itu pasal 45, pasal 52 sampai pasal 52. Ini pro justisia, dia ke kepolisian, dia bukan perdata. Walaupun definisi dari pinjaman itu diatur di dalam perdata ya, tapi karena dia online, dia diatur oleh undang-undang ITE, informasi transaksi elektronik namanya. Jadi kalau kita melapor nanti process of law-nya itu adalah yang pertama ke kepolisian bagian cyber, lalu kita dilanjut ke jaksa, lalu baru ke persidangan di pengadilan. Nah yang kelima pertanyaannya itu, korban pinjol itu apakah diproteksi? Apa perlindungannya? Perlindungan yang pertama adalah aturan undang-undang yang 2 tadi, nomor 11 tahun 2008, lalu nomor 1 2024 itu mengatur itu perlindungan terhadap korban. Lalu yang kedua, cara mengaturnya apakah prosedur pinjol itu sesuai dengan aturan. Nah, kalau tidak sesuai dengan aturan, maka korban wajib dilindungi oleh siapa? Oleh polisi, oleh penasihat hukum atau LBH. Terus yang balik lagi ke pertanyaan nomor 5, korban pinjol itu selain dilindungi oleh 2 undang-undang ITE, dia juga dapat dilindungi oleh lembaga yang namanya LPSK. LPSK itu kepanjangan dari Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban. Nah, kalau seorang korban itu udah melakukan langkah pro justisia atau melapor ke polisi, korban itu namanya saksi korban.
saksi korban itu kalau ada hak-haknya sebagai korban dan saksi itu dilanggar oleh penegak hukum seperti polisi, jaksa, dia bisa meminta perlindungan kepada LPSK, Lembaga Perlindungan Saksi Korban. Itu kalau nggak salah di Jakarta kantornya itu dulu di Tugu Proklamasi. Tapi sekarang saya nggak tahu. Saya kira itu yang bisa saya sampaikan, Pak Muji. Semoga berkenan. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Klik subscribe, like, and share.